Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rinaldi dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 6 pagi. Baik, di sini saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Psikologi Kewirausahaan. Yaitu tugasnya adalah tentang menganalisis wirausaha yang telah kita dapatkan dan juga kita kerjakan ya. Baik, kita langsung saja ke wirausahanya, menganalisisnya. Jadi jenis usaha yang saya dapatkan adalah Aksa Baja. Nama pengusahanya adalah Wisnu Aliandi. Dia ini berperan sebagai support orang atau orang ketiga ya. Jenis usaha ini bergerak di bidang penyuplai barang-barang proyek seperti besi dan baja. Jika ada sebuah pemesanan, baik itu dari masyarakat biasa atau dari pemerintah, tergantung dari permintaannya. Pemerintahannya itu seperti BUMN atau jasa marga. Mungkin menurut sebagian orang, mulai bisnis usaha dan bekerja sama dengan pemerintah itu sulit. Misalnya terkendala dari pembayaran yang terkadang macet atau stuck. Dan Wisnu ini memilih menjadi support karena sistemnya tidak ada tawar-menawar dan langsung ditembak dengan harga mati. Lanjut, untuk berbicara tentang memberdayakan SDM atau sumber daya manusia, Wisnu ini masih tergolong baru merintis usaha. Salah satu upaya yang dia lakukan agar lebih dekat dengan karyawannya adalah selalu berkomunikasi, sering mendengarkan aspirasi atau keluhan dari bawahannya, dan selalu menjaga hubungan baik serta selalu menganggapnya seperti keluarga. Sebagian orang tidak menyangka bahwa Wisnu pernah bekerja dengan orang lain. Dia pernah bercita-cita dia adalah orang yang mandiri, dan dia bercita-cita ingin mendirikan usahanya sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Karena yang besar itu berawal dari yang kecil. Asik. Banyak suka duka yang sudah dia lalui, dan alhamdulillahnya di masa pandemi ini usahanya masih tetap berjalan normal. Karena masih ada saja pembangunan, mungkin ada penurunan pendapatan, tapi itu hanya berkisar sekitar 20% ya. Dan bisnis ini eh, dijalani dari tahun 2015. Oke, mungkin itu saja analisis dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Alifa dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 6. Saya di sini akan menganalisis tugas saya, yaitu menganalisis tentang program AMCF atau Asia Muslim Charity Foundation. AMCF adalah salah satu organisasi sosial yang dibentuk masyarakat, khususnya kaum muslimin. AMCF membantu negara dalam pemecahan masalah sosial. AMCF telah lama berkiprah dan berperan aktif dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan bidang keagamaan di Indonesia. Banyak program sosial yang telah dilaksanakan AMCF seperti menyantuni fakir miskin, mendirikan dan mengelola panti asuhan, mendirikan tempat ibadah, mendirikan rumah sakit dan poliklinik, menyelenggarakan bantuan korban bencana alam, menyediakan program beasiswa pendidikan, pengadaan air bersih, mendirikan tempat kesehatan, perguruan tinggi, dan program sosial lainnya. AMCF adalah sebuah yayasan bertaraf nasional terdaftar resmi di Kemenhub Republik Indonesia yang memiliki jaringan nasional dan internasional, bergerak di bidang pendidikan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Saat ini AMCF mengelola 20 lembaga bahasa Arab, studi Islam di kota-kota besar se-Indonesia, 55 markas tahfiz Al-Quran Indonesia, dan 96 panti asuhan Aceh hingga Papua. AMCF dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Yayasan Muslim Asia, adalah organisasi sosial nirlaba yang non-politik yang berkantor pusat di Jakarta. Yayasan Muslim Asia telah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Sosial Republik, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Program MCF Kementerian Sosial Republik dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Program MCF adalah maring menebar kasih sayang kepada sesama manusia melalui catur program MCF, yaitu satu, ada kemanusiaan dan isinya adalah kapal kemanusiaan, pusat kemanusiaan, tanggapan bencana, dan yang satu lagi panti asuhan. Yang kedua, program kedua, proyek konsentrasi membangun masjid, sekolah, air bersih, pipanisasi air bersih. Program ketiga, pendidikan, yaitu lembaga bahasa Arab dan studi Islam. Dan yang kedua, radio Insan FM, pusat tahfiz Quran, dan terakhir pengabdian masyarakat. Program yang keempat adalah keagamaan, dan isinya itu adalah training imam dan khatib, tab'atul ramadanu, kurban untuk pelosok wakaf Al-Quran,
Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Febrika, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai usaha atau pengusaha yang berkaitan dengan pemerintah dalam bidang sosial. Saya melakukan penelitian di Rusun Rawabebek, Jakarta. Rusun Rawabebek mulai dibangun pada tahun 2015, terletak di Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan luas lahan kurang lebih 17 hektar. Rusun Rawabebek terdapat 14 blok, 6 blok dengan masing-masing 125 unit hunian yang dibangun oleh Kemenpera. Diperuntukkan untuk para pekerja dan juga warga umum. Dengan jumlah hunian sebanyak 750 unit, dibangun pada tahun 2014 dan dihuni pada tahun 2015. Penelitian ini saya lakukan pada tanggal 30 Juni 2021 dan narasumber saya adalah Ibu Sri. Ibu Sri merupakan salah satu penjual makanan di kantin Rusun Rawabebek. Dalam kantin Ibu Sri terdapat berbagai macam lauk dan juga sayuran yang dapat langsung dinikmati, serta berbagai jenis minuman. Saya melakukan penelitian ini untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester 6 saya. Dan saya memilih kantin Rusun Rawabebek karena dekat dengan wilayah tempat tinggal saya. Kelebihan dari kantin Rusun Rawabebek sangat banyak, yaitu misalnya kantin ini sangat strategis sehingga dapat membawa banyak pelanggan. Juga membuka lapangan pekerjaan sebagai anggota UKM dalam pelayanan pangan. Lalu, para penghuni tidak susah untuk mencari makanan. Adapun kekurangan dari kantin ini adalah jam bukanya yang sudah ditetapkan, dan juga makanan yang ditawarkan adalah makanan rumahan, sehingga tidak memiliki banyak variasi hidangan makanannya. Penelitian ini saya lakukan dengan cara mewawancarai narasumbernya langsung. Kantin yang terdapat pada Rusun Rawabebek ini menjual berbagai lauk pauk untuk kebutuhan pangan yang sehat. Seperti namanya, kantin tersebut tidak menjual bahan baku, tetapi sudah menyediakan pangan yang siap untuk dikonsumsi. Kantin Rusun Rawabebek telah bekerja sama dengan para UKM dalam bidang pangan dengan tujuan untuk membantu para UKM kecil serta memfasilitasi para penghuni Rusun Rawabebek agar tidak kerepotan untuk mencari makanan keluar rusun. Kantin ini sangat bersih dan juga bebas dari kotoran dan juga sampah, karena telah menyediakan beberapa tempat sampah di sekitarnya, sehingga tidak ada kesan jelek pada saat berada dalam kantin tersebut. Saat ini, dikarenakan kondisi penyebaran virus COVID-19, tidak semua UKM dapat berjualan dalam kantin demi menghindari penyebaran virus tersebut. Kantin ini berada di Blok A atau lokasinya dekat gerbang masuk dan keluar, sehingga tamu dan para penghuni juga dapat makan atau membeli di dalam kantin tersebut dengan jarak yang dekat. Demikianlah hasil penelitian saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Nama saya Nuni Manawula, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 6 reguler pagi. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang telah saya buat, yaitu dari mata kuliah Psikologi Kewirausahaan, di mana dibina langsung oleh Ibu Apresia Anjani. Langsung saja, di sini saya memilih usaha mengenai tabung gas LPG. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya gas LPG ini merupakan produk minyak bumi yang terdiri dari bensin, aspal, minyak, pelum, kerosin, dan LPG yang merupakan minyak bumi lainnya. Kemudian, gas LPG juga ini mempunyai keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungannya yaitu merupakan bahan bakar, sumber gas cair, bahan dapur, dan industri lainnya. Kemudian untuk kerugiannya yaitu yang pertama pencemaran iklim dan udara, yang kedua pencemaran udara,
pencemaran tanah, dan asap kendaraan bermotor lainnya. Kemudian proses pengolahan minyak bumi ini biasanya berada di 3-4 km di bawah permukaan laut. Minyak bumi ini diperoleh dengan membuat sumur bor. Misalnya minyak mentah yang diperoleh dari dan ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau ke kilang minyak, dan selanjutnya diolah menjadi berbagai produk. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwasannya tabung gas LPG ini merupakan bantuan dari, atau bukan bantuan sih, tetapi merupakan anggaran dari pemerintah. Nah, program atau bantuan yang lebih tepat sasaran adalah program keluarga yang penerima PKH, program Indonesia Pintar, atau bantuan sosial lainnya. Kemudian berkaca dari kondisi tersebut, pemerintah ingin lebih memperbaiki skema subsidi ini akan lebih tepat sehingga lebih tepat sasaran. Pemerintah pun memiliki usulan untuk melakukan transformasi subsidi ke LPG 3 kg ini, dan subsidi listrik menjadi bansos dipandang lebih efektif sehingga dalam menurunkan kemiskinan. Sehingga pemerintah ingin terus memperbaiki ke depannya bersama dengan stakeholders dan juga berbagai pihak. Dalam pemerintah sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan sosial ini. Oke, kemudian selanjutnya bahwasannya usaha tabung gas LPG ini merupakan usaha yang menghubungkan langsung antara pemerintah dengan usaha tabung gas LPG ini. Mengapa? Sehingga kemudian pemerintah lebih mengutamakan masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang mampu atau bisa dikatakan orang miskin. Seperti itu. Selanjutnya saya memohon maaf bahwasannya di dalam min mapping saya tidak mencantumkan atau menghubungkan pemerintah dengan usaha tabung gas tersebut. Padahal pemerintah di sini sangat berperan penting di dalam usaha tabung gas tersebut karena dia sangat terhubung. Maka dari itu saya memohon maaf, mungkin min mapping saya kurang tepat karena saya lupa mencantumkan pemerintah di dalam min mapping tersebut. Kemudian untuk kesimpulannya, bahwasannya minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi merupakan hasil tambang yang nantinya dapat diolah menjadi berbagai macam bahan bakar. Sehingga minyak bumi merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri dengan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya hanya manusia biasa. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Rezi. Mohon maaf jika ada salah kata atau dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwinendra Saputri. Saya ingin mempresentasikan tentang analisis yang saya buat dalam jenis usaha PT Pos Indonesia. Nah, di sini PT Pos Indonesia merupakan sebuah perusahaan persero yang bergerak di bidang layanan pos. Secara umum, PT Pos Indonesia membagi lingkup bisnisnya menjadi dua, yaitu bisnis surat paket dan jasa keuangan. Terkait transformasi SDM, perusahaan berfokus pada 3 poin utama. Yang pertama, transformasi karakter. Yang kedua, kompetensi. Dan yang terakhir, kolaborasi. Dalam hal transformasi karakter, tak banyak hal yang perlu diupayakan untuk meningkatkan karakter pegawai pos. Adapun kantor pos menjual benda-benda pos dan filateli seperti perangko, kartu pos, amplop, dan perlengkapan untuk membungkus paket. Dan sekian, terima kasih video yang saya buat. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Zainal Hafiz. Saya akan mempresentasikan tugas min mapping yang saya buat, yaitu Gojek, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.
Jadi, Gojek ini didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim, warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Nah, dia mempunyai ide mendirikan Gojek dari pengalaman pribadinya yang setiap hari menggunakan Gojek ketika ia berangkat bekerja. Lalu seketika dia mulai berpikir karena setiap dia melihat ojek pangkalan itu selalu menunggu penumpang. Maka dari itu dia mempunyai ide untuk membuat layanan aplikasi untuk menghubungkan penumpang ke pengemudi ojek. Saya akan menjelaskan 5W1H dari Gojek. Nah, yang pertama itu ada, apa itu Gojek? Gojek adalah platform yang menghubungkan pengguna dengan layanan transportasi. Dan yang kedua ada, siapa yang pendiri Gojek? Nah, pendiri Gojek itu ada 3, yaitu yang pertama adalah Nadiem Makarim, yang kedua ada Kevin Alui, yang ketiga ada Michael Angelo Moran, dan ada lagi ini. Di mana Gojek didirikan? Gojek didirikan pertama kali di Indonesia, dan pada akhirnya berkembang pesat ke negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Kapan Gojek itu berdiri? Yaitu adalah pada tanggal. Kapan Gojek didirikan? Gojek didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010. Mengapa Gojek itu bisa didirikan? Karena berawal dari Nadiem Makarim, ia setiap bekerja selalu menggunakan ojek. Lalu dia melihat ojek itu hanya menunggu penumpang. Dan pada akhirnya ia mempunyai ide untuk membuat sebuah layanan yang menghubungkan penumpang ke pengemudi ojek. Dan yang terakhir ada, bagaimana cara kerja Gojek? Gojek bekerja melalui internet. Lalu dia juga menggunakan aplikasi Gojek tersendiri yang bisa di-download di Play Store. Lalu ia menyediakan transportasi dan juga jasa antar barang. Nah, Gojek juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama, tidak perlu sibuk mencari driver. Yang kedua, harga langsung ditetapkan dari aplikasi. Yang ketiga, keamanan terjamin. Dan keempat, bisa cancel orderan. Yang kelima, jalan bisa sesuai petunjuk yang sudah diarahkan. Nah, kekurangannya itu adalah tidak bisa memilih driver. Yang kedua, harus memakai jaringan internet. Yang ketiga, terkadang miskomunikasi. Nah, yang keempat itu ada report atau saran yang kurang ditanggapi. Yang kelima ada pemesanan lewat GoFood yang lumayan sangat lama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.